Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Desvi Amalia. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Universitas Brawijaya berkomitmen untuk mensukseskan program Sea Teacher yang dilakukan antar perguruan tinggi ASEAN. Wakil Rektor UB Bidang Akademik Profesor Imam Santoso mengatakan, kebijakan universitas adalah mendorong sebanyak mungkin mahasiswa mengikuti program pertukaran mahasiswa di ASEAN tersebut. Program ini akan memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam bentuk memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa dalam bidang keilmuan dan sosial budaya. Sea Teacher akan memberikan wawasan global mahasiswa bertambah sesuai dengan misi internasionalisasi UB di kawasan ASEAN. Universitas Brawijaya menyambut baik program Sea Teacher yang merupakan kolaborasi antara perguruan tinggi kawasan ASEAN. Melalui kebijakan yang ada di UB akan mendorong agar mahasiswa dari semua fakultas yang ada dapat mengikuti program tersebut. UB mendorong sebanyak-banyaknya mahasiswa dapat terlibat dalam program bergengsi tersebut. Pihak universitas akan segera melakukan sosialisasi program agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti program Sea Teacher. Persiapan ini penting agar mahasiswa UB dapat memenuhi kualifikasi dan lolos seleksi dalam program mobilitas mahasiswa ASEAN ini. Sea Teacher menawarkan kesempatan baru bagi mahasiswa untuk mendapatkan wawasan dan pengalaman baru dalam berbagai bidang keilmuan bersama mahasiswa serumpun. Baik, jadi intinya kita mendorong sebanyak mungkin mahasiswa kita untuk aktif terlibat dalam student mobility, dan kita akan melakukan sosialisasi kepada fakultas-fakultas untuk bisa mendorong para mahasiswa kita mengikuti berbagai program, salah satunya di program mobility ini ke berbagai negara di ASEAN. Jadi ada Filipina, ada Malaysia, ada Thailand, ada Vietnam gitu ya, yang mereka semua bersedia untuk berkolaborasi dengan kita untuk menerima mahasiswa kita melakukan program student mobility ini. Dan kita juga demikian. Kita juga akan berkoordinasi dengan fakultas untuk menerima, tentu dengan sesuai kapasitas fakultas masing-masing, tapi dari sisi policy kita akan mendorong sebanyak mungkin sesuai dengan kapasitas masing-masing tentunya untuk menerima student mobility atau inbound student dari negara-negara di ASEAN. Pimpinan Universitas Brawijaya menyambut baik tawaran sinergi dari pengurus beasiswa pendidikan Indonesia untuk melakukan sosialisasi beasiswa BPI. Hal ini disampaikan oleh Lurah BPI UB, Redi Eko Prasetyo, usai bertemu dengan Wakil Rektor 3 Universitas Brawijaya. Menurutnya pihak rektorat akan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan membantu melalui jejaring Wakil Dekan 3 agar informasi dan sosialisasi mengenai beasiswa BPI dapat berjalan lebih maksimal. Selain itu, kedua pihak juga terbuka untuk bekerja sama dalam hal lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas mahasiswa dan dosen dalam berbagai bidang. Sinergi program dari pengurus beasiswa BPIUB mendapat lampu hijau dari pimpinan Universitas Brawijaya. Wakil Rektor 3 beserta jajaran siap melakukan dukungan melalui jejaring Wakil Dekan 3 agar program BPIUB dapat berjalan. Saat ini Wakil Rektor bidang kemahasiswaan memiliki struktur yang mampu menjangkau semua fakultas bersama dengan Wakil Dekan 3. Keberadaan struktur ini diharapkan dapat menunjang bagi sinergi bersama BPIUB. Program beasiswa BPIUB merupakan satu peluang dan kesempatan bagi sivitas akademika di UB agar memperoleh pendanaan bagi kelanjutan studi di dalam dan di luar negeri. Luar biasa respon dari Bapak WR3, bagaimana beliaunya menyambut secara antusias, kemudian gayung bersambutnya akan memfasilitasi terkait dengan mengkomunikasikan ya di lintas fakultas itu dan juga pasca sarjana, dan juga memfasilitasi bagaimana
membuat skema atau komunikasi kultural juga dengan BPI UB. Di antaranya nanti kita sinergikan dengan beberapa agenda-agenda kegiatan yang bisa disinergikan bersama antara kampus dan BPI UB. Pemerintah saat ini memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Beragam program beasiswa saat ini sudah tersedia, baik untuk jenjang sarjana, magister, maupun doktor. Salah satu beasiswa tersebut adalah Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI yang berada di Kemdikbud Republik Indonesia. Lalu seperti apa beasiswa Kemdikbud tersebut? Berikut penjelasan Lurah BPI UB Redi Eko Prasetyo. Beasiswa Pendidikan Indonesia merupakan salah satu beasiswa baru yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beasiswa ini ditujukan kepada mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, calon dosen jenjang sarjana, pasca sarjana yang ingin meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Beasiswa Pendidikan Indonesia di bawah naungan Kemdikbud juga dapat dipilih untuk menempuh studi dalam bidang seni budaya di perguruan tinggi Indonesia dan luar negeri. Saat ini sudah ratusan penerima atau awardee BPI yang tersebar di berbagai perguruan tinggi. Para penerima memiliki organisasi yang dipimpin oleh lurah dalam setiap kampusnya. BPI menjadi salah satu pilihan baru bagi calon penerimanya dari berbagai program beasiswa yang ada di Indonesia. Beasiswa BPI itu, Beasiswa Pendidikan Indonesia itu diperuntukkan, sementara ini skemanya untuk dosen, karyawan atau tendik, ya, karyawan pendidikan. Ada juga skema, nama programnya itu Indonesia Maju, itu untuk S1 yang baru dibuka 2022, dan juga dari kalangan pelaku budaya, jadi inputnya dari situ. Dan berbeda dengan LPDP, kalau LPDP kan lebih umum ya, kalau ini lebih spesifik ke sana. Dan juga ada skema dari guru-guru SMK dan juga dosen-dosen dari vokasi, semacam itu. Memiliki jamaah yang sebagian besar mahasiswa membuat pengurus Masjid Muhajirin memiliki kiat tersendiri dalam mengelola masjid. Menurut Doni, pengurus Masjid Muhajirin, pihaknya menyadari bahwa Masjid Muhajirin berada di kawasan beberapa kampus, sehingga jamaahnya sebagian besar mahasiswa. Untuk itu, pengurus menggunakan pendekatan gaya mahasiswa dalam membuat berbagai program selama bulan Ramadan. Salah satu kiat pengurus adalah bersikap humble atau ramah kepada para jamaah mahasiswa agar mereka dapat aktif dalam berbagai kegiatan di Masjid Muhajirin. Pengurus Masjid Muhajirin memiliki kiat khusus dalam merancang program masjid agar dapat menarik minat mahasiswa yang menjadi jamaahnya. Salah satu kiatnya adalah dengan bersikap humble dalam setiap kegiatan agar mahasiswa merasa Masjid Muhajirin ramah kepada mereka. Masjid Muhajirin berupaya agar masjid dapat menjadi rumah bagi mahasiswa dalam beraktivitas selepas dari kampus. Hal ini juga tercermin dalam penyusunan tema dan penceramah agama yang mengedepankan tema bagi anak muda dengan pembicara yang mengerti gaya komunikasi terhadap anak muda. Masjid Muhajirin terus berupaya agar berbagai kiat ini dapat semakin mendekatkan masjid kepada para mahasiswa dari berbagai kampus di Malang. Untuk mahasiswa sendiri kita dari segi tadi ya penceramah, kita menyediakan topik-topik yang seputar anak-anak muda supaya mereka tertarik dan termotivasi untuk kedepannya lebih baik seperti itu. Dan kita untuk ketika pembagian takjil atau terbilang servisnya kita ini
mengedepankan humble lah. Misalnya anak muda menyebutnya itu humble, seperti itu. Kita sambut dengan baik supaya mereka juga senang. Kita menebarkan kesenangan tersebut. Iman dan amal soleh diharapkan dapat diwujudkan dengan lebih mudah pada bulan Ramadan. Dekan Fapet UB Profesor Halim Natsir pada Kultum Duhur Masjid Raden Patah memaparkan 2 amalan untuk mewujudkan hal tersebut. Halim mengatakan 2 amalan tersebut adalah bacaan basmalah dan istighfar yang dapat diucapkan setiap saat oleh kaum muslimin. Kalimat basmalah merupakan kalimat pembuka yang mengawali semua kegiatan umat Islam. Basmalah merupakan pengakuan seorang hamba yang melakukan sesuatu dengan menyebut nama Tuhannya. Untuk mewujudkan iman dan amal soleh menjadi 2 hal yang beriringan dapat dilakukan dengan memperbanyak bacaan basmalah dan istighfar. Basmalah merupakan ucapan yang dilakukan setiap mengawali setiap kegiatan. Basmalah merupakan bentuk pengakuan dari seorang hamba bahwa semua aktivitas yang dilakukan merupakan kesadaran terhadap Tuhannya. Sedangkan istighfar merupakan bacaan yang mencerminkan bahwa aktivitas seorang hamba tidak lepas dari kesalahan atau dosa yang disadari atau tidak. Untuk itu, seorang muslim yang baik akan membaca istighfar untuk memohon ampunan setiap saat kepada Tuhan atas semua aktivitasnya. Ada 2 hal yang mungkin kita latih di dalam bulan Ramadan ini. Untuk istiqomah kita jalankan setiap harinya. Dan tentunya di luar bulan Ramadan kita harus teruskan. 2 hal ini adalah suatu hal yang saya yakin para jamaah telah melakukan. Tetapi apakah sudah masuk ke dalam hati kita? Apa itu? Yang pertama adalah selalu membaca basmalah. Dan yang kedua, istighfar. Ikhtiar harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas agar dapat menjadi takdir dari Allah. Hal tersebut disampaikan oleh Kiai Haji Anas Fauzi dalam obrolan Kafe Ramadan Masjid Raden Patah UB. Menurut penghulu viral ini, ikhtiar merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan. Untuk itu, ikhtiar harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Berikut paparan Kiai Haji Anas Fauzi. Ikhtiar memberi makan dengan nurut pitutur pesan ayah. Allah memberi luar biasa. Apa ayah itu berkata, besok kan tuh walet ini kan tidak. Ikhtiarmu adalah takdirnya Allah, anakku. Lakukan dengan sukacita, dengan hati yang ikhlas. Terus dapat dari mana Pak wong tukang becak kuli bangunan bisa beli tanah seluas itu dan membangunnya? Ada kisah lagi. Saat saya sanawiyah kelas 1 atau 2 saya lupa persisnya. Tiba-tiba sang bapak ini pegang buku tabungan. Mohon maaf anakku, ini sebagai bukan ilustrasi, kisah nyata ini tak ceritakan sebagai ilmu. Bapak pegang buku tabungan sambil berkata, "Le, ini apa nak?" Buku bank. Jawaban saya bukan tabungan, buku bank. Oh. Gara-gara iki wong iso bodoh le. Wah, yes. Gara-gara iki wong iso bodoh. Kulo heran meneng ya gak takon bodoh bagaimana. Tiba-tiba bapak melanjutkan. Anda sampai punya uang 5 juta. Lantas kau simpan di bank. Nggih. Sampai dapat apa nak? Ya buku tabungan itu. Ono tulisannya. Nggih, piro? 5 juta, seneng, nggih, guyu-guyu, nggih,
iku lho nak sing jenenge bodho, nyekel tulisan karo buku, ngguyu karepe dhewe padahal gak ono duwike. Ikhtiar merupakan usaha keras dan sungguh-sungguh yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan keinginannya. Selain sungguh-sungguh, ikhtiar juga harus dilakukan dengan ikhlas agar dapat memaksimalkan takdir. Dalam paparannya, Kiai Haji Anas Fauzi mencontohkan kisah nyata yang bersumber dari kehidupan pribadinya sejak kecil. Kepada ratusan mahasiswa yang memenuhi halaman Masjid Raden Patah UB, Kiai yang dikenal dengan julukan penghulu viral ini meminta kepada mahasiswa untuk mewujudkan takdir dengan upaya yang sungguh-sungguh dan ikhlas agar mendapat ridho Allah. Memadukan beragam alat musik dari modern, etnik hingga religi menjadi tantangan bagi Orkestra Harmoni Etnika SD Silam Sabilillah. Saat ini komposisi dari orkestra terdiri dari gabungan beberapa alat musik, mulai dari drum, biola, gitar, angklung, dan juga banjari. Guru SD Sabilillah Abdul Wahab menjelaskan para anggota berlatih melalui ekstrakurikuler setiap hari Sabtu untuk memperdalam satu jenis alat dan berlatih bersama setiap istirahat sekolah. Untuk itu pihak sekolah menerapkan latihan berjenjang bagi anggota melalui kegiatan ekstrakurikuler dan latihan rutin bagi anggota orkestra. SD Islam Sabilillah memiliki program latihan berjenjang bagi anggota orkestra. Setiap Sabtu siswa mengikuti ekstrakurikuler jenis musik tertentu selama 1 jam untuk memperkuat kemampuan mereka dalam memainkan alat musik. Selanjutnya, anggota orkestra akan bertemu setiap siang jam istirahat untuk berlatih bersama memainkan berbagai jenis alat musik. Latihan berjenjang ini diharapkan akan dapat memperkuat kemampuan anggota orkestra dalam memadukan berbagai alat untuk menghasilkan musik yang harmonis. SD Islam Sabilillah akan terus memfasilitasi talenta siswa dalam bidang musik agar dapat menambah soft skill bagi para lulusannya. Kalau yang di orkestra ada angklung, ada biola, ada piano, ada gitar, ada drum, kemudian vokalnya juga sebetulnya ada juga yang ekstra albanjari. Cuma kami lihat genre lagunya, kalau selawatan kami gabungkan orkestra dengan albanjari juga. Kalau untuk mengasah di dasar-dasar musiknya itu di ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya diadakan saat hari Sabtu selama 1 jam, tiap hari Sabtu 1 jam. Kemudian untuk latihan di orkestranya kita gabungkan, itu latihannya biasanya setiap siang hari saat istirahat kedua. Kebaya merupakan busana lokal yang kerap dianggap kuno. Namun di tangan siswa SMKN 3 Malang, kebaya dapat tampil dengan kesan modern dan relevan untuk busana saat ini. Navia, siswa SMKN 3 Malang bersama kelompoknya memadukan kebaya tradisional dengan kebaya modern dengan porsi yang seimbang sehingga menghasilkan desain kebaya yang terkesan modern dan sesuai dengan corak warna kekinian. Upaya ini dilakukan agar kebaya sebagai busana Indonesia tetap digemari oleh masyarakat, terutama anak muda, sebagai salah satu busana yang dapat dipakai dalam berbagai kesempatan. Siswa SMKN 3 Malang melakukan upaya kreatif agar kebaya tetap eksis sebagai salah satu busana nasional. Agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, siswa SMKN 3 memadukan unsur tradisional dan modern pada busana kebaya. Usaha siswa ini dilakukan dengan memadukan unsur warna dan pernik lainnya, sehingga kebaya yang ada tetap mencerminkan unsur tradisional namun bernuansa modern. Diharapkan dengan upaya ini, busana kebaya akan semakin diminati oleh masyarakat dan generasi muda,
sebagai busana nasional yang dapat digunakan dalam berbagai kesempatan. Untuk proyek baju ini mengambil dari kebaya tradisional yang dipadukan dengan kebaya modern. Kemudian di kelompok saya juga mengambil tema Bloemen Twin yang artinya taman bunga, dan dari taman bunga itu kelompok kami mengambil 3 warna, yaitu fuchsia, hijau, sama abu-abu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Desvia Malia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.